Selamat datang kembali. Di video ini latihan kita adalah mengatur format surat sambutan seperti yang ada pada tutorial ini. Jadi sama dengan latihan-latihan sebelumnya ya. File ini tidak akan kita ketik, teman-teman tinggal download file latihannya, nanti kita atur sama-sama seperti yang ada pada tutorial ini. Dengan mengikuti ketentuan yang ada pada tutorial ini jika saya scroll ke bawah, ini ada ketentuannya. Pertama, gunakan ukuran kertas folio. Kemudian jenis huruf yang digunakan Times New Roman, kemudian penggunaan fungsi tabulasi itu sangat penting. Ya, ini ketentuan dari latihan ini. Baik, jika teman-teman ingin mengikuti tutorial ini, silakan di-download dulu file latihannya. Nanti link downloadnya itu akan saya simpan di kolom deskripsi video ini. Ya. Nah, setelah di-download, nanti akan dapat file seperti ini, nama filenya surat sambutan. Ya, ini tinggal diklik kanan, kemudian pilih open. Ya, jadi filenya seperti ini ya. Tidak akan kita ketik, tinggal kita atur sesuai dengan format yang ada pada tutorial ini. Oke, nah jika kita melihat dari tutorial ini menggunakan jenis huruf Times New Roman ya, ukurannya 12 poin. Ya, kita kembali ke latihannya. Sementara di sini dia menggunakan jenis huruf Calibri, ukuran 11 poin. Ya. Blok semua teks ya, Ctrl A di keyboard. Kemudian di grup penuh font, kita ubah jenis hurufnya Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya dari 11 kita naikkan 12 poin. Ya, supaya sama dengan tutorial ini. Oke, nah sekarang kita fokus di baris ini ya. Baris yang saya blok ini. Di sini menggunakan 3 tabulasi ya. Satu tabulasi untuk mensejajarkan titik 2. Kemudian satu lagi tabulasi untuk memberikan jarak titik 2 dengan teks setelahnya. Kemudian satu lagi tabulasi untuk mensejajarkan peruntukan surat. Ya, jadi ada 3 tabulasi yang kita pasang khusus di baris ini. Ya, baris yang saya blok. Oke, sekarang kita kembali ke latihannya ya. Blok mulai dari baris nomor sampai baris tempat Anda. Kemudian pasang tabulasi untuk titik 2 di 2 cm. Klik 2 cm. Nanti akan dapat left tab seperti ini. Ini untuk mensejajarkan titik 2. Kemudian pasang lagi satu tabulasi untuk memberikan jarak titik 2 dengan teks setelahnya. Kita pasang di 2,5. Nah, seperti itu. Kemudian pasang lagi satu tabulasi untuk peruntukan surat. Ya, kita pasang di 10 cm. Ya, jadi ada 3 tabulasi yang kita pasang di bagian luar. Itu berarti kita harus menekan 3 kali tombol tab di keyboard. Nah, ini kita lihat untuk titik 2-nya sudah otomatis ya, karena awalnya ini saya sudah atur. Selebihnya tinggal posisikan kursor di depan huruf B. Kemudian tekan tombol tab di keyboard satu kali agar huruf B maju di 2,5. Kemudian untuk kepada yang terhormat, pindahkan kursornya di sini. Tekan tombol tab satu kali agar kepada yang terhormat maju ke 10 cm. Tekan tab satu kali. Kemudian untuk garis datar ini, posisikan kursornya di depan ini. Kemudian tekan tab satu kali. Kemudian Bapak Kepala Dinas, pindahkan kursornya di sini, tekan tombol tab satu kali supaya melompat ke 10 cm. Nah, kemudian ini perihal permohonan sambutan. Untuk kabupaten,
kita tap supaya maju ke 10 cm. Sejajar dengan ini ya. Kemudian untuk D, tekan tab 3 kali. 1, 2, 3 hingga maju ke 10 cm. Begitu pula dengan tempat Anda, tekan tombol tab 3 kali. 1, 2, 3 supaya sejajar di 10 cm. Nah, seperti itu. Selebihnya posisikan kursor di akhir baris tempat Anda, kemudian tekan tombol enter 2 kali. Ya, coba 3 kali. Oke. Kita kembali ke tutorialnya. Kemudian untuk baris ini, ya, baris yang saya blok ini jika diperhatikan, baris yang ada pada paragraf ini rata di sisi kiri dan rata juga di sisi kanan. Ya, mungkin teman-teman masih mengingat perataan teks yang digunakan pada tutorial ini. Ya, ini menggunakan justify. Kita blok salam sejahtera sampai di sini. Kemudian kita gunakan justify agar kedua sisi baris ini ya rata dari kiri dan kanan. Oke, seperti itu. Ini tinggal kita enter. Nah, kemudian kita fokus di baris ini ya, baris yang saya blok ini. Ini kalau dilihat, ini barisnya bergerak ke dalam ya. Kemudian di sini ada titik 2 yang sejajar, ini sudah pasti menggunakan format tabulasi. Kemudian kita juga melihat teks setelahnya, ini sejajar ke bawah, ini juga menggunakan format tabulasi. Ya, berarti di sini ada 2 tabulasi yang digunakan ya. Kita kembali ke latihannya. Blok hari sampai di sini. Kemudian tarik left indent ya, yang kotak kecil ini tarik ke posisi 2 cm. Kemudian pasang tabulasi untuk titik 2 ini kira-kira di 5,5 atau 5 cm. Kemudian jarak titik 2 dengan teksnya kita pasang tabulasinya di 5,5. Kemudian posisikan kursornya sebelum titik 2, lalu tekan tombol tab 1 kali. Agar titik 2 ini maju di 5 cm, pindahkan kursornya setelah titik 2, tekan tab 1 kali supaya maju di 5,5. Ini untuk mensejajarkan teks setelah titik 2. Hal yang sama kita lakukan baris kedua. Tekan tab 1 kali supaya titik 2-nya maju ke 5 cm. Pindahkan lagi tab 1 kali, teksnya maju di 5,5. Ya, seperti itu. Kemudian baris terakhir, ini kita tab 2 kali agar semua teks sejajar di 5,5. Tab 1 kali, tab lagi 1 kali. Ya. Selebihnya posisikan kursornya di akhir di sini ya, tempat Anda. Kemudian tekan tombol enter 1 kali. Ya. Kita kembali ke tutorialnya. Ya. Untuk paragraf ini ya, yang 2 baris ini saya blok. Pastikan di sini kita gunakan perataan teks justify atau Ctrl J di keyboard. Kita cek kembali tutorialnya. Kemudian untuk format tanda tangan ini, ya, ini pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai format tabulasi pada Microsoft Word. Ini menggunakan tabulasi tengah ya, atau center tab. Ya, kita fokus di baris ini ya. Kita kembali ke latihannya. Ini keempat baris ini di blok. Kemudian di sini kita lihat yang aktif sekarang itu adalah left tab. Nah, klik 1 kali
untuk mengganti jenis tabulasi ini, klik satu kali supaya dia berubah jadi center tab. Nanti akan berubah bentuk seperti ini, ya namanya center tab. Kemudian kita pasang di 12 cm. Nah, setelah itu posisikan kursornya di sini ya, di depan tempat Anda. Tap satu kali, nanti akan melompat di 12 cm. Begitu pula dengan tes kelas online, tap satu kali. Ini juga di tap satu kali. Posisikan kursornya di sini, tap satu kali. Nah, selebihnya tinggal kita kasih jarak untuk format tanda tangan. Ya, posisikan kursornya di sini, tekan enter 3 kali. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat tutorialnya ya. Nah, ini cetak bol, kemudian garis bawah. Ya, di blok, cetak bol, kemudian garis bawah, underline atau Ctrl U ya. Oke. Nah, selebihnya ini kita tinggal atur jaraknya ya. Kita kasih jarak untuk yang bertanda tangan, posisikan kursornya di sini, kita enter 2 kali. Nah, selebihnya tinggal kita atur jarak antar baris dari isi surat ini. Kita blok ya dari sini mulai baris pertama sampai di baris terakhir. Ya, mengenai isi dari surat ini, kita akan mengatur jarak antar barisnya atau spasinya ya. Di tab menu paragraf, di sini ada tombol line and paragraph spacing. Ini tinggal diklik, kemudian kita kasih spasi 1,5. Oke. Ya, jadi sampai di sini ini saya anggap sudah selesai ya. Di tab menu file, kita coba print preview, pilih tombol print. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita kembalikan lagi, klik tombol arah panah ini. Nah, terakhir kita akan save latihan kita. Klik tab menu file, kemudian pilih save as, kemudian kita arahkan ke folder yang pernah kita buat. Ya, saya buatnya kemarin di drive D, kemudian nama foldernya latihan Microsoft Word, kemudian nama filenya surat sambutan. Ya, tinggal klik tombol save. Nah, sudah selesai. Ini saya close. Kemudian bisa kita cek latihannya di drive D, kemudian latihan Microsoft Word. Nah, surat sambutan. Ya, ini filenya sudah ada. Iya, oke. Jadi apa yang kita lakukan di video ini hanya merupakan latihan yang terkait dengan video-video sebelumnya yang membahas tentang format indentasi, format paragraf, dan format font. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam tutorial ini, baik yang saya tulis terlebih lagi yang saya ucapkan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.